Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 23 Mei 2022. Seperti biasa, siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diberi sorban hijau saat mengunjungi gedung PBNU di Jakarta Pusat pada hari ini Senin 23 Mei 2022. Sorban tersebut tampak terkalung di leher Andika seusai pertemuan tersebut. Selengkapnya terkait apa sebenarnya agenda dari pertemuan ini akan dilaporkan oleh rekan Gita Irawan, reporter Tribun News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tadi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan kunjungan ke gedung PBNU di Jakarta Pusat. Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI ditemui langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Pertemuan tersebut berlangsung sekira pukul 9 hingga pukul 10. Dalam pertemuan tersebut, usai pertemuan, Panglima TNI menyampaikan bahwa kunjungannya ke kantor PBNU adalah yang pertama kalinya sejak ia menjabat sebagai Panglima TNI pada akhir tahun lalu. Pertemuan tersebut, kata Panglima TNI, merupakan kunjungan yang menurutnya perlu dilakukan untuk orientasi ke luar organisasi karena pada 6 bulan pertamanya sebagai Panglima TNI ia fokus kepada detail-detail di internal TNI sendiri. Dalam kunjungan tersebut keduanya membahas terkait dengan rencana kerjasama antara TNI dan PBNU. Salah satu yang disebutkan kerjasamanya adalah terkait dengan pengembangan gerakan bela negara. Panglima TNI juga dalam kunjungan tersebut dihadiahi sorban hijau oleh salah satu wakil bendahara dari PBNU. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya juga menyampaikan rasa senang atas kunjungan tersebut. Dan juga pertemuan tersebut menurutnya berlangsung sangat hangat dan pertemuan dari hati ke hati. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah kerjasama yang pada pokoknya adalah bagaimana mengembangkan atau membuat mengokohkan sinergi antara kedua lembaga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian yang laporan yang bisa saya sampaikan, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan kita sudah mendapatkan keterangan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan juga Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Berikut liputan lengkapnya. Akan kita kembangkan antara Nahdlatul Ulama dan Alhamdulillah sudah ini nanti mudah-mudahan ada sinergi yang kuat antara kedua belah pihak untuk menjaga kesatuan bangsa, menjaga kondusivitas keadaan masyarakat dan sekaligus juga menumbuhkan harmoni di tengah masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Rekan-rekan, pagi ini saya memang sengaja datang ke PBNU karena memang sejak saya menjabat ini waktu saya orientasi internal karena memang banyak detail-detail yang harus saya ketahui. Nah, tapi masuk 6 bulan ini saya merasa sudah cukup memahami detail-detail di internal sehingga sudah saatnya saya juga orientasi keluar. Beralih ke kabar berikutnya, puluhan orang menjadi korban dalam kecelakaan bus di Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 21 Mei 2022 lalu. Satu di antara korban kecelakaan adalah Agus Sukamto, warga Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Agus menjelaskan detik-detik bus peziarah mengalami kecelakaan itu di Ciamis pada waktu tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan dari Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ramadan Elki di sana. Silakan dengan informasi Anda.
Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa sebelumnya suasana haru menyambut kedatangan korban selamat kecelakaan maut di Ciamis, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 lalu pada sore hari. Pantauan di lokasi, korban datang ke daerah Sukamulya ini pada pukul 3:30 sore. Isak tangis pecah saat korban turun dari bus pariwisata berwarna oranye. Mereka langsung disambut keluarga yang sudah menanti di depan Pasar Ceplak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik korban maupun pihak keluarga langsung berpelukan secara erat sambil tangis bercucuran seperti itu. Sejumlah korban ada yang langsung digotong ke kendaraannya yang sudah disiapkan untuk bergegas pulang ke rumah seperti itu. Namun ada juga sejumlah korban yang masih menunggu keluarga mereka di depan pasar untuk dijemput seperti itu. Mereka tampak menderita luka seperti di bagian kepala dan barang-barang mereka yang dibawa sebelum kecelakaan terjadi turut selamat dari insiden tersebut. Dan saat ingin dimintai keterangan, sejumlah korban tampak menolak seperti itu karena diperkirakan masih trauma atas insiden tersebut. Dan arus lalu lintas dari kedua arah di depan pasar ini sempat terhenti karena kedatangan korban selamat kecelakaan maut tersebut. Dan diketahui memang ada puluhan orang yang menjadi korban dalam kecelakaan bus yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Satu di antaranya yaitu merupakan bernama Agus Sukamto yang berusia 51 tahun, yaitu warga Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Dia menceritakan bagaimana detik-detik bus itu yang mengangkut peziarah ini mengalami kecelakaan di Ciamis pada waktu tersebut. Dia saat itu bersama warga lainnya ingin berziarah ke sejumlah daerah di Jawa Barat dengan menggunakan bis pariwisata berwarna pink, yaitu bus Pandawa seperti itu. Agus membawa istri, kedua anaknya, dan salah satu mertua, di mana mereka berlima ini duduk di barisan kedua bus tersebut. Saat itu bus datang dari arah Panjalu, lalu ingin turun ke arah Pamijahan. Itu kurang lebih ada sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Lalu dalam perjalanannya bus itu harus melewati Jalan Raya Payung Sari yang menurut Agus itu jalannya cukup curam atau menurun seperti itu, kurang lebih 35 derajat. Dan kondisi di kanan kiri jurang dan kondisi jalannya juga tidak terlalu lebar. Lalu sang pengemudi tiba-tiba tak bisa mengendalikan busnya saat berada di jalan tersebut dan kemudian panik sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar seperti itu. Dan pada saat turunan kondisinya memang supir itu sudah berteriak karena panik seperti itu ya. Padahal menurut Agus sendiri kondisi bus saat sebelum perjalanan sudah dicek kondisinya dalam keadaan baik. Namun dia juga tidak tahu mengapa bus ini tiba-tiba seperti hilang kendali saat berada di jalan tersebut. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Ramadan sudah melakukan wawancara bersama korban selamat kecelakaan tersebut. Agus Sukamto berikut liputan lengkapnya. Kita ada 40 orang itu semua 40 orang di dalam. Alhamdulillah kami dibantu dengan PO yang bersangkutan. Termasuk saya ada tegur juga KNKT di sana kan ada, dia tidak, maksudnya rasa empati kan sebetulnya Bang. Teman-teman wartawan di sana mana respeknya luar biasa, teman-teman kita media memberitakan itu. Cuma memang ada kesalahan dari teman kita TV One tuh yang 22 yang meninggal tuh, mungkin diralat teman-teman kepolisian. Jadi evaluasi bersama barangkali Bang untuk aparat penegak hukum itu sesuai tupoksinya lah. Jadi jangan karena yang kena musibah ini yang banyak ditanya gitu. Jadi kan kasihan trauma mereka. Iya betul. Kebanyakan kan orang tua. Mungkin titip ke teman-teman wartawan mungkin disampaikan nanti ke jenjang lah
prosedur aturan seperti apa kan gitu. Kalau menyangkut mobil kan kami tidak tahu. Kami tahunya kan sewa. Pariwisata kan udah profesional ya Bang. Maksudnya mereka kan udah kelasnya udah eksekutif lah. Artinya maksud Bapak itu pengawasan gitu ya Pak? Ya pengawasan. Dalam arti sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan kan habis lebaran jadi petugas juga kan di lapangan Bang. Fakta di lapangan loh, saya tidak. Sebetulnya banyak yang profesional rekan-rekan kita bekerja siang malam gitu. Tapi mungkin pada saat kejadian mungkin ada kegiatan lain. Tapi kami terima kasih banyak sama tokoh-tokoh masyarakat di Panjalu, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang membantu kami Bang. Jadi kami diberikan tempat lah sama rekan-rekan medis, sama teman-teman wartawan yang di sana. Salam hormat lah buat rekan-rekan. Mungkin itu aja Bang, saya tidak bisa kasih info yang banyak. Intinya di situ tadi. Pokoknya pas kejadian itu Bapak mau ngarah pulang apa mau kemana? Arah ke Panjalu kita. Udah mau turun kita ke mana? Pamijaya ya, naik ke atas. Itu berapa kali wisata Pak? Tempat wisata Pertama kita Cirebon, dari Jakarta Cirebon jalan, baru kita ke Panjalu itu istirahat. Sebetulnya supir udah cek juga kondisi mobil. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan maut terjadi di Kampung Raba, Desa Wajagea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Sebuah mobil dump truck tanpa nomor polisi terbalik di depan salah satu rumah warga di Kampung Raba tersebut. 2 orang meninggal dunia dan 12 lainnya mengalami luka-luka dalam insiden itu. Selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Oris Goti, reporter Tribun Flores yang saat ini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, selamat siang Dea dan Tribuners sekalian. Peristiwa kecelakaan itu terjadi kemarin, Minggu 22 Mei 2022, sekitar pukul 17 WITA. Dan informasi terupdate mengenai peristiwa tersebut, tadi saya sudah mengkonfirmasi pihak Satlantas Polres Ende, dan disebutkan bahwa sejauh ini korban meninggal dunia 2 orang, yakni Trianus Tafilo berusia 50 tahun dan Hubertus berusia 21 tahun. Nah, sementara sisanya yakni ada 12 korban lainnya saat ini sedang mendapat perawatan intensif di RSUD Ende. Dan informasi terupdate juga yang saya peroleh bahwa di antara 12 korban yang sedang dirawat itu 2 diantaranya ada 1 bayi berusia 6 bulan dan 1 balita berusia 3 tahun. Dan saat ini mereka masih dirawat intensif di RSUD Ende. Nah, mengenai peristiwa itu sendiri, sampai saat ini pihak polisian masih melakukan penyelidikan dan informasi sementara bahwa penyebab terbaliknya mobil tersebut disebabkan oleh kelalaian dari si pengendara itu sendiri. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Lalu kemarin juga saya sempat mendatangi lokasi kejadian dan mewawancarai pemilik rumah, yakni Bapak Sudirman. Dia menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada upaya evakuasi kendaraan yang saat ini berada di depan rumahnya, dan dia berharap bahwa kendaraan itu segera secepatnya dievakuasi agar warga di sana bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, berikut ada keterangan dari warga Raba di lokasi kejadian bernama Sudirman, selengkapnya kami tampilkan. Peristiwa ini kejadian tadi, saya masuk ke Sudirman gak jauh dari kejadian ini. Oh iya. Pas ada kejadian bunyi kan, langsung kami datang ke sini, semuanya keluarganya mereka sudah terampas semua. Terbuang, ada yang sana, ada yang sini. Tapi belum meninggal di tempat, masih meninggalnya perjalanan. Jadi 2 korban yang meninggal itu meninggal dalam perjalanan. Tadi Bapak menyaksikan seperti apa para korban ketika tiba di sini, Bapak? Sepertinya seperti tumbangnya di depan sini, ada yang belum ke sini, ada di sini, ada terbuang situ. Bayi juga umurnya baru 2 bulan situ jalan ini sempat bersama keadaan hidup selamat juga. Sempat ada yang selamat ya? Bayi masih 6 bulan di sini robek semua selamat juga. Iya. Yang meninggalnya orang-orang besar semua, 2 orang. Jadi bayi kira-kira ada berapa orang, Bapak? Bayi 2 orang. Itu bayi selamat 1 ya? orang, yang 2 orangnya masih umur 3 tahun begitu. Jadi ada yang umur 3 tahun dengan yang 2 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Iya, jadi 2-duanya itu selamat, Bapak? Selamat. Selamat. Kalau waktu ini terbalik mungkin ada keluarga yang dekat sini, tapi hari ini memang hari ini tadi memang sunyi.
ada acara sebelah itu semuanya keluarga di sini ada acara sebelah. Bukan di sini sunti ada orang lewat. Biasanya tiap hari sini orang penuh sore-sorenya tuh. Baru hari ini sunti. Tidak ada orang. Ya, ya. Tadi sempat bahwa ada pihak kepolisian yang datang untuk lakukan olah TKP Bapak di sini. Ada juga. Tadi Bapak sendiri sempat diambil mintai keterangan. Saya sebagai ambil keterangan juga tadi dari antara kecelakaan di sini, bagaimana kita juga beri keterangan sedikit yang mana kita tahu kita kasih tahu. Sebuah showroom mobil dan motor UD Sumarjaya Motor di Kelurahan Kalugu, Badoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar terbakar. Cukup merah membakar 4 unit mobil dan 40 sepeda motor baru maupun bekas. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah dalam insiden kebakaran tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan Wahyudin Tamrin yang siap dengan laporan lengkapnya. Silakan. Baik, rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa sebuah rumah berlantai 3 yang di lantai satunya merupakan showroom sepeda motor dan mobil yang berlokasi di Jalan Teuku Umar 10 terbakar kemarin Minggu 22 Mei 2022 siang. Ya, kebakaran terjadi sekira pukul 12:50 waktu Indonesia Tengah. Saat itu sebelum kebakaran, pemilik rumah atau showroom Sudarman sempat mengunci pintu dan memastikan semua dalam kondisi aman sebelum pergi melaksanakan salat duhur. Setelah pulang dari salat duhur, Sudarman sudah melihat ada asap dari dalam rumah. Setelah membuka pintu rumah, Sudarman dikagetkan dengan api yang berada di dalam showroom miliknya. Nah, akibat dari kebakaran itu, Sudarman bersama warga masih sempat mendorong 2 mobil keluar dari showroom tersebut. Sementara 2 mobil lainnya yakni Alphard dan HRV sudah tidak sempat lagi diselamatkan dan hangus terbakar di dalam showroom tersebut. Selain 2 mobil yang hangus terbakar, juga ada 40 sepeda motor yang terbakar di dalam showroom tersebut. Nah, berdasarkan keterangan warga yang berada di lokasi pada saat kebakaran terjadi, terdengar beberapa kali ledakan bunyi dari dalam rumah tersebut. Nah, kerugian yang ditaksir dari kebakaran tersebut, Sudarman menaksirnya sekitar 2 miliar rupiah akibat dari kebakaran tersebut. Pasalnya, satu mobil Alphard saja, kata Sudarman, itu bisa mencapai 750 juta rupiah, sementara mobil HRV-nya melebihi 200 juta rupiah, sehingga khusus untuk 2 mobil saja sudah mencapai 1 miliar rupiah, belum lagi dengan 40 sepeda motor yang berada di showroom tersebut. Beruntung rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, di lantai 2 dan lantai 3 rumah tersebut tidak terjadi apa-apa ataupun api tidak merembes naik ke atas karena terhalang oleh tembok. Hanya saja memang di lantai 1 rumah tersebut merupakan showroom dan ada banyak kendaraan baik itu sepeda motor dan mobil yang hangus terbakar akibat kebakaran tersebut. Pemadam kebakaran pun tiba sekira pukul 13.00, jadi telah terjadi kebakaran dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekira pukul 13:26. Namun api telah terlanjur melahap puluhan sepeda motor dan mobil yang ada di dalam showroom tersebut. Demikian rekan Dea dan Tribuners yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Jembatan menuju Pulau Pasaran di Provinsi Lampung ambles. Setiap orang dan kendaraan yang lewat pun harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh ke dalam laut. Jembatan itu merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Pulau Pasaran yang ada di tengah laut dengan daratan. Selengkapnya dan juga bagaimana terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Hendra Saputra, reporter dari Tribun Lampung di sana. Silakan. Selamat siang Tribuners dan juga Dea ya. Melaporkan terkait jembatan di Pulau Pasaran, Pulau Betung, Kota Garang yang memang sudah cukup lama ya dibangun.
Dan pada beberapa tahun terakhir memang terdapat penurunan daripada dataran ya. Dan di mana memang pondasi di pulau tersebut atau pada jembatan tersebut sudah mulai turun ya penurunan, sehingga setiap air pasang, setiap hari air pasang memang itu selalu menutup jembatan dan mempersulit akses masyarakat yang ingin menuju ke Pulau Pasaran tersebut, Tribuners. Di sisi lain, ketika airop itu sebagian jembatan itu tertutup oleh air laut ya, dan bahkan tidak bisa dilewati. Namun seperti kemarin saat ketika pasang itu masih bisa dilewati oleh pengguna jalan dengan menggunakan jalan kaki ya tentunya, dan motor diparkirkan di lokasi jembatan. Namun ada juga beberapa masyarakat yang nekat melewati dengan menggunakan sepeda motor untuk menerobos air laut tersebut. Namun juga di akhir tahun 2021 kemarin, tepatnya di bulan Desember ya, pemerintah Kota Bandar Lampung coba untuk memperbaiki jembatan dengan cara membuat ulang ya, bukan merenovasi tapi membuat ulang dengan menggunakan beton-beton, tiang-tiang beton yang sudah dipersiapkan. Dan namun pada saat ini memang belum dilanjutkan karena memang menunggu stabilitas daripada kerendahan tanah tersebut agar tidak terulang kembali seperti jembatan yang lama. Seperti jembatan yang lama ini kan ada beberapa datarannya itu yang sudah mulai menurun. Nah, daripada itu pemerintah Kota Bandar Lampung sedikit memperlama pembangunan jembatan dan coba mengecek kembali seperti apa dataran atau kedalaman tanah yang ada di laut tersebut agar tidak terulang kembali seperti jembatan yang saat ini masih beroperasi. Seperti itu deh ya. Baik, terima kasih rekan Hendra Saputra untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terbakar. Terdengar suara ledakan berkali-kali dan sangat jelas saat terjadi kebakaran tersebut. Ribuan arsip data pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pun hangus dilalap api. Terkait kondisi terkini di sana dan juga apa penyebabnya akan dilaporkan oleh rekan Sahirul Hakim, reporter dari Tribun Pontianak yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan saya Dea. Selamat siang Tribun News. Kali ini saya menjelaskan tentang telah terjadi kebakaran kantor BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu pada Minggu sore kemarin sekitar pukul 16 sore. Nah, kebakaran tersebut mengakibatkan sejumlah berkas kepegawaian BKPSDM hangus terbakar, sehingga untuk sementara ini pelayanan di BKPSDM dihentikan sementara dikarenakan semua berkas hangus terbakar. Kejadian tersebut memang spontanitas, sehingga kobaran api cukup lama berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran itu sendiri, karena memang kebakaran itu dengan cepat api menghangus sejumlah bangunan yang ada di sekitar kantor BKPSDM tersebut. Nah, akibat dari kebakaran tersebut sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya memang tertunda karena mengingat bencana kebakaran yang terjadi pada sore hari kemarin. Dan kemudian hingga saat ini untuk penyebab terjadinya kebakaran belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun dari pihak pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dari pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran, sehingga belum ada keterangan resmi yang disampaikan ke rekan-rekan media. Dea. Baik, terima kasih rekan Sahirul Hakim untuk laporan Anda langsung dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Sumatera Utara. Petugas keamanan dan dari TNI Polri, Satpol PP, dan juga pihak Kecamatan Medan Petisa berjaga-jaga di depan gereja HKBP Pabrik Tenun, Jalan Pabrik Tenun, Kecamatan Medan Petisa. Hal itu menyusul sempat terjadinya pertikaian antar dua kelompok jemaat yang terjadi pada Sabtu 21 Mei 2022 malam lalu di lingkungan gereja tersebut.
Terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter dari Tribun Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Anugrah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan juga Tribuners. Nah, saya dapat melaporkan bagaimana situasi semalam di HKBP Pabrik Tenun yang ada di Jalan Pabrik Tenun, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Nah, pada Sabtu malam kemarin memang sejumlah jemaat yang ada di HKBP Pabrik Tenun sempat dilaporkan terlibat cekcok antar dua jemaat, kelompok jemaat yang pada Sabtu malam sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat itu berkumpul di depan gereja HKBP Pabrik Tenun. Nah, mereka itu atau awal mula kenapa terjadinya pertikaian itu karena salah satu kelompok yang ingin menggunakan gedung atau fasilitas gereja, namun oleh salah satu atau kelompok lainnya itu ditolak. Nah, dari situ kemudian terjadi perdebatan hingga hampir adu silang pendapat, kemudian terjadi keributan yang kemudian lebih dari puluhan orang itu kemudian diamankan oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan dan dibawa ke Polda Sumut begitu. Nah, pada hari Minggu semalam memang kondisi di sana sudah mulai aman, terkendali karena memang petugas baik dari kepolisian, baik dari Satpol PP, kemudian dari TNI dan juga pihak pemerintah Kota Medan telah berjaga-jaga ketika para jemaat melaksanakan ibadah Minggu di gereja HKBP Pabrik Tenun. Nah, memang ini persoalan antara dua jemaat, kelompok jemaat ini bermula memang sudah sejak beberapa bulan lalu ketika Evorus menitipkan seorang pendeta baru yang bernama Rumondang Sitorus, dan oleh beberapa jemaat yang di sana mereka merasa kalau penitipan atau pengutusan pendeta baru tersebut itu merasa tidak sesuai begitu dan mereka merasa keberatan hingga beberapa kali beberapa jemaat yang di sana itu melakukan aksi demonstrasi yang kemudian baru pada Sabtu kemarin itu terjadi yang namanya konflik yang hampir memanas hingga terdapat 50 orang atau sekitar puluhan orang itu diamankan oleh Polda. Nah, namun sampai saat ini memang kondisi sudah mulai kondusif kembali. Semalam juga Kapolres Medan, Kapolrestabes Kota Medan, Bapak Kombes Valentino juga telah datang ke sana dan dia meminta agar persoalan internal dari gereja itu diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik begitu tanpa harus terlibat atau melibatkan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Anugrah juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolrestabes Medan, Valentino Arfa Tatareda. Berikut liputan lengkapnya. Ya intinya itu masalah internal gereja ya, kita dan Polda yang menangani ya, dan kita dari kepolisian tentunya menghimbau kepada pihak dari gereja untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan kita dari polisi akan memonitor ini, kita akan memastikan saja bahwa kegiatan peribadatan bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan. Ini masih berproses, tentunya perlu kerjasama dari terutama dari pihak gereja dan dari semua pihak. Ya. Awal dari gereja itu gara-gara ada demo ya? Itu sekali lagi saya bilang itu internal bahkan gereja, ya kan sudah berproses lama dan ini sedang didalami baik oleh tim kami maupun dari tim Polda. Pak, apakah ada yang diamankan, Pak? Dari FKUB dan dari yang lain-lain biar masalahnya sampai ke akarnya selesai, gitu ya. Apakah ada yang diamankan, Pak? Yang sampai sekarang nggak, cuma kemarin ada sebagian yang dibawa ke Polda, gitu. Tapi sekarang sudah. Jadi pulang ya. Terus berapa orang total? Yang amankan Polda. Jadi saya sebagai yang apa istilahnya wilayah Medan ini ya kan
kita berusaha menjaga, ya, menghimbau kepada pihak-pihak gereja seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan, biar kita semua bisa, terutama jemaat ini bisa melaksanakan ibadah dengan tentram. Akses jalan ke Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat masih tertutup material longsor. Jalur tersebut padahal menghubungkan 3 perkampungan, yakni Dusun Tokorang, Talulong, dan juga Dusun Taladaan. Akibatnya warga sekitar pun harus berjalan kaki sejauh 3 km ke perkampungan karena jalur tidak bisa dilewati kendaraan. Selengkapnya terkait bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter dari Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Fahrun. Silakan dengan laporan Anda. Dimanapun Anda berada, betul sekali bahwa di jalur Tamasapi ini, tepatnya di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat itu masih tertimbun material longsor yang berupa bebatuan dan tanah longsor, bebatuan dan tanah. Longsor yang terjadi ini sejak Sabtu kemarin, di mana akibat dari hujan deras yang melanda daerah tersebut. Akses ini adalah akses utama yang menghubungkan 3 perkampungan untuk menuju ke kota Mamuju, di mana perkampungan tersebut itu memiliki 150 kakak atau kapal keluarga, di mana saat ini untuk menuju ke kota Mamuju dia harus berjalan kaki sejauh 3 km karena akses jalannya ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan maupun roda 4, sehingga para warga kemudian mengeluhkan hal ini karena pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum juga menurunkan alat berat alat untuk membersihkan material longsor tersebut. Nah, salah satu kepala dusun Talulodang yang mengatakan bahwa pihak warga itu sudah melakukan gotong royong bersama-sama untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan tersebut. Namun tidak dapat dibersihkan menggunakan alat seadanya yang seperti cangkul dan pisau dan alat-alat yang lainnya, karena memang bebatuan besar dan longsoran ini itu menutup parah jalur menuju ke jalur Tamasapi ini, sehingga para warga sangat membutuhkan alat berat berupa eskavator untuk menggali dan membersihkan material longsor yang berada di bawah jalan tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa upaya saat ini yang akan dilakukan adalah untuk menurunkan alat berat berupa eskavator. Namun karena buruknya cuaca dan medan yang begitu jauh, sehingga penanganan bencana longsor ini sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh BPD Mamuju. Namun dia berjanji untuk hari ini tanggal Senin tanggal 23 bulan 5 2022 ini akan menurunkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material longsor tersebut agar akses utama warga Tamasapi ini menuju dari kampung menuju kota itu kembali dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun informasi yang terakhir yang saya peroleh sampai saat ini belum juga ada alat berat yang diturunkan. Seperti itu di studio. Baik, terima kasih rekan Fahrun untuk laporan Anda dari Mamuju. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Belum ada 1 tahun diresmikan alun-alun Aimas di Kabupaten Sorong, Papua Barat kini memprihatinkan kondisinya. Alun-alun itu didesain untuk menjadi spot olahraga, berkumpulnya para pemuda dan lainnya dilengkapi oleh beberapa sarana seperti wifi serta arena bermain anak-anak. Namun sayangnya, kini beberapa fasilitas olahraga yang ada di alun-alun tersebut tampak rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Seperti apa selengkapnya terkait kondisi di sana akan dilaporkan rekan Safwan Asari Raharusun, reporter dari Tribun Papua Barat yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, bahwasannya nasib nahas menimpa salah satu mahakarya dari sahabat Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamuru, yakni Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat itu sendiri. Mahakarya ini tadinya dibangun dengan desain yang dibuat oleh Ridwan Kamil
selaku gubernur dan juga selaku sahabat dari Bupati Kabupaten Sorong itu sendiri, dan telah diresmikan pada bulan Oktober 2021 kemarin. Namun tak cukup 1 tahun berjalan, arena yang ada di belakang saya ini beberapa fasilitas olahraga untuk anak-anak muda dan juga anak-anak tampak telah rusak dan tidak terurus hingga hari ini. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari salah seorang pecinta olahraga di Kabupaten Sorong yang juga anak asli suku Moi di Kabupaten Sorong, beliau menyampaikan turut prihatin dengan kondisi peralatan olahraga yang ada di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong, yang mana menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda untuk berolahraga di sentral salah satu tempat yang didesain oleh salah seorang tokoh nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Ridwan Kamil itu sendiri. Dan beliau menyampaikan agar tempat ini bisa diperhatikan kembali dan bisa diurus kembali oleh pemerintah daerah, sehingga anak-anak di daerah ini bisa melaksanakan aktivitas olahraga dan aktivitas positif di spot ini, sehingga tidak terjerumus di kegiatan-kegiatan yang berbau negatif. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Safwan untuk laporan Anda dari Papua Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Rumah seorang warga di Kampung Salakopi, Desa Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur diteror oleh orang tak dikenal. Teror berupa rumah dilempari batu di malam hari hingga merusak kaca jendela rumah tersebut. Korban risih dan khawatir akan terjadi teror yang lebih parah jika hal tersebut dibiarkan atau tidak ada penanganan dari pihak berwajib. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Ferry Amiril, reporter dari Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat siang Dea, pemirsa Tribun Jabar dan Tribun dimanapun Anda berada. Jadi dapat dilaporkan dari Kampung Salakopi, Desa Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, rumah seorang warga mengalami teror dari orang tak dikenal pada saat malam hari. Ya, teror dilakukan malam hari hingga dini hari. Bahkan kaca jendela rumah ikut jadi sasaran dari perusakan orang tak dikenal tersebut. Salah seorang warga Dian mengaku risih dan khawatir akan terjadi yang lebih parah jika hal tersebut dibiarkan atau tidak ada penanganan dari aparat. Teror pertama dikatakan ada pelemparan di depan rumah istrinya, lalu pelemparan kaca jendela rumahnya. Dia mengatakan teror terus terjadi hingga beberapa kali, tentunya menjadi khawatir keluarganya yang berada di rumah. Dia menjadi bingung karena tidak tahu permasalahan apa orang tega melakukan teror ke rumah yang ditempatinya. Menurutnya perusakan atau teror yang dilakukan orang tak dikenal tersebut sudah 4 kali, bahkan kaca jendela rumahnya sudah pecah. Kejadian ini sudah 4 kali. Memang tidak ada korban luka, tapi perusakan kaca jendela ada 3 yang dipecahkan oleh orang tak dikenal tersebut. Dikatakan Jan, teror dilakukan oleh orang tak dikenal kejadiannya sekitar pukul 3 menjelang subuh. Mungkin sengaja melakukan teror pada jam-jam di mana keluarganya sedang pulas tertidur. Yang mengatakan dirinya sudah membuat laporan ke pihak kepolisian agar ada tindakan dan sudah membuat laporan agar ada polisi yang terjun dan segera mengungkap. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cikalongkulon membenarkan adanya informasi teror di rumah tersebut. Pihaknya melakukan penelusuran dan cek ke tempat kejadian. Namun untuk sementara belum bisa dipastikan apa motif pelaku perusakan terhadap warga tersebut. Demikian dia laporan dari Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Ferry, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara reporter kami bersama warga setempat di sana bernama Jian. Selengkapnya kami tampilkan. Teror yang menimpa rumah sendiri sudah berapa kali? Sudah 4 kali. 4 kali ya? Iya. Korbannya apa aja? Kalau korban sih nggak ada, cuman Maksudnya, kerusakan aja. kerusakannya gitu. itu? Ya. Oh, kaca ya? Ini kaca. Kaca. Ini untuk yang teror yang ketiga.
Ketiga. Kalau yang pertama? Kalau yang pertama itu gelas. Oh, gelas. Lemparnya tapi lokasinya bukan sini, tapi di rumah orang tua. Oh belakang. gitu. Di teras belakang. Ini sampai yang terakhir ini yang belah mana? Kalau yang terakhir ini, Pak. Oh, kaca ini? Kaca yang ini. Oh gitu. Ini memang lebih parah sih dibanding yang sebelumnya gitu. Ini selama ini ada nggak sih yang menjapri lewat WhatsApp atau telepon, meneror itu ada nggak? Enggak sih, nggak ada ya. Pernah ada kontak apapun gitu. Nggak ada ya. Tapi sendiri tidak merasa ada punya musuh ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Merasa, Oh iya ya. Sudah melapor ke polsek setempat? Udah tadi Sudah, terakhir pagi ya. Saya mau tahu nih kejadian ini jam berapa? Kalau yang ini yang terakhir ini jam 3:30, jam 3:15 lah gitu ya. Oh, mau subuh ya? Mau subuh ya. Itu dengan batu apa dengan apa? Oh, ini dengan batu. Batu. Ya. Oh, yang itu yang sebelah sama situ? yang sebelah sini juga. Batu juga. Ya, oh iya. Jadi teror ini menimpa rumah udah 4 kali ya? Udah 4 kali. 4 kali. Oke, siap. Gimana harapan Allah kalau seumpama ini untuk yang meneror lah, silahkan bebas. Ya, harapan saya sih jangan sampai ada lagi gitu ya Pak. Dan apa namanya, kalau bisa sih ditindak orangnya supaya tidak terjadi lagi. Ya khususnya untuk saya pribadi dan umumnya juga untuk masyarakat yang lain kan. Jadi meresahkan juga gitu. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Tenggara, Tribuners. Harga cabai di Pasar Korem, Pasar Basah Mandonga, Pasar Lawata, Pasar Panjang, dan Pasar Anduonohu rata-rata mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai ada yang mencapai 60.000 per kilogramnya. Untuk lebih detailnya terkait harga cabai di pasaran di Sulawesi Tenggara, akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, reporter dari Tribun News Ultra yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Buat rekan-rekan Tribuners dimanapun berada, jadi informasi terkait update harga cabai di Kota Kendari, tepatnya di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari, itu mulai rata-rata mengalami kenaikan di beberapa pasar. Seperti yang disampaikan oleh rekan Dea tadi, ada yang naik hingga 60.000 per liternya. Untuk detailnya, kami melakukan pantauan di beberapa pasar tradisional, di antaranya Pasar Korem dan Pasar Basah Mandonga. Itu untuk harga cabai rawit sendiri dibanderol Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian cabai merah besar itu dijual Rp40.000 per kilogram dan cabai merah keriting seharga Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian di harga tersebut tak jauh berbeda juga yang ada di Pasar Lawata, di mana cabai rawit itu dibanderol Rp30.000 juga per kilogramnya, cabai merah keriting dan cabai merah besar itu Rp40.000 per kilonya. Nah, harga tersebut justru berbanding terbalik di dua pasar yang kami sempat pantau, yaitu di Pasar Andonohu dan Pasar Panjang, di mana harga cabainya itu jauh lebih tinggi dijual. Seperti di Pasar Andonohu, cabai rawit sendiri dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar harga Rp40.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp30.000, cabai merah keriting Rp50.000 per kilogramnya, dan cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram. Sementara di Pasar Panjang, cabai rawit juga dibanderol Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau justru masing-masing dijual seharga Rp60.000 per kilogramnya. Ya, angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan pasar-pasar yang lainnya. Ya, menurut salah satu pedagang yang sempat kami wawancarai, dia mengatakan tingginya harga penjualan cabai ini lantaran memasuki musim hujan, di mana tempat mereka memasok cabai ini ada yang dari Makassar, ada juga yang dari Pasar Baruga. Yang diketahui Pasar Baruga juga memasok sebagian besar cabai-cabai ini dari Kota Makassar juga, ya karena musim penghujan dan pengantaran yang agak lambat sehingga stok yang tidak banyak dan sedikit, jadi itu yang memicu harga cabai tinggi selama sepekan terakhir ini. Demikian dia.
Baik, terima kasih rekan Amelda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pasar hewan di Desa Cempedak, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara ditutup sementara. Penutupan ini sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun sebagian pedagang masih saja membawa ternaknya ke pasar hewan tersebut untuk dijual. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Jafarudin, reporter dari Serambi News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, rekan Dea, dapat kami laporkan dari Aceh Utara bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara mulai tanggal 22 Mei itu sudah menutup pasar hewan yang selama ini digunakan oleh para pedagang untuk berjualan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing di pasar tersebut. Nah, penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyakit mulut dan kuku pada ternak seperti yang ditemukan selama ini pada kerbau dan juga pada sapi. Nah, kasus ini mulai ditemukan pertama kali di Aceh Utara itu pada tanggal 11 Mei. Ada belasan ternak yang sudah mulai terindikasi penyakit PMK tersebut. Nah, sebagai upaya untuk mencegah itu, maka pemerintah di Kabupaten Aceh Utara ini melalui Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan mulai menutup pasar hewan yang berada di Desa Cempedak, Kecamatan Tanah Jambu Aye, yang kecamatan itu berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Nah, sebelum dilakukan penutupan tersebut, pada tanggal 15 Mei 2022, pihak Dinas bersama pihak Muspika itu juga sudah melakukan sosialisasi akan dilakukan penutupan untuk sementara waktu pasar tersebut. Tapi apa yang terjadi pada kemarin tanggal 22 Mei, ternyata masih ada pedagang yang berjualan, yang membawa ternaknya ke lokasi pasar tersebut seperti kambing dan juga lembu. Hanya saja untuk lembu itu ada ditemukan beberapa ekor tapi tidak diturunkan dari dalam mobil. Namun karena kondisi ini juga terlihat berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana pasar tersebut kalau sebelumnya selalu terlihat ramai, tapi kemarin pada tanggal 22 Mei terlihat lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena memang pasar tersebut sudah ditutup. Hanya saja karena beberapa pedagang yang tidak mendapat informasi tersebut sehingga mereka masih melakukan berjualan di lokasi tersebut. Dan itu juga sudah diketahui oleh pihak dinas dan mereka menyampaikan agar ke depan tidak ada lagi pedagang yang berjualan di lokasi tersebut sebelum pasar hewan tersebut dibuka. Informasi yang juga dapat kami laporkan, Dea, bahwa masyarakat berharap bahwa penutupan pasar tersebut tidak berlangsung lama disebabkan karena memang ada ratusan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil berjualan ternak di pasar tersebut. Mukhtar misalnya salah satunya warga di Kecamatan Tanah Jambu Aye menyampaikan bahwa dia dan ratusan pedagang yang lainnya itu setiap pekannya pada hari Minggu itu bisa mendapatkan pendapatan mulai daripada 500.000 sampai dengan jutaan. Nah, dengan ditutupnya pasar tersebut menyebabkan mereka tidak bisa berjualan sehingga aktivitas berjualan mereka terhenti. Nah, untuk penyakit PMK tersebut diharapkan memang segera diatasi, tetapi memang pasar tersebut tidak ditutup atau masih dibuka, bisa diakses oleh para pedagang untuk berjualan ternak. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Jafarudin untuk laporan Anda dari Aceh Utara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 9 ton minyak goreng curah mulai didistribusikan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perumbulok Sulawesi Tenggara. Distribusi minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi ini berlangsung di Pasar Sentral Kota Lama Kendari. Selengkapnya terkait kegiatan ini akan dilaporkan reporter dari Tribun News Sultra. Kami sudah terhubung dengan rekan Husni Hussein di sana. Silakan. Ya, baik, rekan, dapat saya informasikan bahwa betul kemarin telah dilaksanakan oleh Perumbulok Sulawesi Tenggara mengadakan subsidi minyak goreng
curah yang berlangsung di Pasar Sentral Kota Lama Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada berdasarkan pantauan kami di lapangan pada minggu kemarin, warga sangat antusias untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi atau CAT dengan nominal harga 15.000 per liter atau 15.500 per kilogramnya. Nah, berdasarkan pantauan kami di lapangan DEA, memang sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, subsidi penyaluran minyak goreng maksud kami ini telah berlangsung dan warga sangat antusias. Ini terbukti dengan antrian yang begitu panjang dan warga pun yang datang untuk mengantri harga maksud kami minyak goreng curah ini banyak beragam, membawa deterjen, kemudian botol minuman kemasan plastik, kemudian ada bahkan termos rekan Dea dan juga galon yang akan dijadikan wadah untuk menampung minyak goreng curah yang dijual oleh pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi atau CAT. Demikian rekan Dea kembali di studio. Baik, Tribuners, berikut juga rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari beberapa pihak. Kami tampilkan liputan lengkapnya. Sebenarnya karena menyikapi kelangkaan minyak goreng, bukan kelangkaan sebenarnya, harganya yang masih mahal, khusus di wilayah Sulawesi Tenggara ini kita masih daerah merah untuk harga minyak gorengnya, sehingga dengan kami pihak Bulog melaksanakan ya penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan minyak curah. Harapan kami bahwa dengan adanya minyak curah ini masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng yang murah, terutama sebenarnya untuk pengusaha-pengusaha kecil UMKM agar mereka bisa tetap melaksanakan bisnisnya dengan baik dengan mendapatkan minyak goreng yang murah. Kita untuk hari ini dilihat ya 9 ton ya, sebenarnya ada dua mobil, tapi untuk di kabupaten persiapannya di Kolaka ya, di Kolaka hari ini juga Kolaka dengan Konawe itu kita sudah mendistribusikannya. Jadi khusus ini 9 ton, karena ini awal kita akan mengevaluasi kecepatan dan kebutuhan sebenarnya berapa. Karena ini kan mobil tangki tidak mungkin tinggal terus di sini ya, jadi kita menyesuaikan. Kita akan mengevaluasi, pada prinsipnya kita akan mendrop lagi minyak goreng sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan minat masyarakat untuk membeli minyak goreng. Terutama masyarakat yang mungkin masih kurang atau kurang mampu, ya bisa mendapatkan subsidi ini. Ini kan subsidi kan, ya. Diharapkan itu, terutama yang kita harapkan itu pelaku UMKM ya, di mana selama ini mereka untuk berdagang, untuk terutama minyak gorengan itu kan mereka susah ya, jelas rugi dia kalau beli minyak goreng yang kemasan, lalu jualannya mau jual berapa. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini bisa terbantu. Dan ini kualitasnya juga tidak, ini dari sawit juga loh. Rumah warga di Nunukan yang berada di posisi tebing curam mengalami longsor hingga 20 meter. Longsor terjadi tepatnya di Jalan Pongtiku, Kelurahan Nunukan Tengah. Pihak BPBD setempat menyebut daerah itu memang rawan longsor karena berada di atas tebing curam. Selengkapnya terkait kejadian ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan Tribuners, memang pada hari Sabtu tanggal 21 Mei terjadi hujan lebat semalaman hingga membuat rumah warga di Nunukan yang berada di posisi tebing curam mengalami longsor hingga 20 meter. Longsor terjadi di Jalan Pongtiku RT 19 Kelurahan Nunukan Tengah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Arif Budiman, mengatakan dari 3 bangunan rumah beton permanen hanya 1 yang mengalami rusak parah pada bagian dapur. Memang di ketan belakangan ini sering terjadi hujan deras mulai malam hingga dini hari. Dan menurut keterangan dari Arif sendiri, longsor yang terjadi akibat medan yang curam tidak mampu menahan debit air hujan. Dan dari keterangan Arif sendiri, untuk di wilayah Nunukan sendiri ada 2 wilayah yang kemudian rawan terjadinya longsor ketika hujan deras, yaitu di Jalan Pongtiku dan Sungai Patima. Belum lama lagi, kata Arif, struktur tanah bangunan mengalami longsor karena bangunan tersebut tanahnya berpasir sehingga tidak mampu menahan debit air hujan.
dan warga di sekitar situ untuk mengantisipasi adanya longsor susulan ataupun longsor ketika terjadinya hujan deras. Warga di situ menanam bambu dan pepohonan sebagai penahan tanah. Hari penuturkan tidak ada korban jiwa dari peristiwa tanah longsor itu, dan pihaknya akan memberikan bantuan beronjong kawat kepada keluarga yang rumahnya mengalami longsor. Tidak hanya itu, untuk sementara Dinas Sosial Nunukan juga sudah memberikan bantuan terpal untuk menutupi sementara tebing yang curam itu. Dan prediksi dari BMKG Nunukan bahwa selama 2 minggu ini curah hujan yang terjadi sangat tinggi, sehingga pihak BPBD meminta kepada warga Nunukan, utamanya yang tinggal di sekitar kawasan tebing, untuk waspada terhadap longsor. Dia juga meminta kepada warga untuk membuat penghijauan atau menanam pepohonan sehingga mampu membuat medan yang curam itu menjadi kuat ataupun kokoh tanahnya, sehingga tidak mampu tidak terjadi longsor susulan seperti itu. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Felis juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Arief Budiman, terkait insiden di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Tapi tidak mampu menahan debit air hujan yang begitu tinggi tadi malam. Karena memang prediksi dari Badan Meteorologi itu selama 2 minggu ini memang untuk Nunukan dan sekitarnya ini curah hujannya sangat tinggi, sehingga itu berdampak pada kita khawatir baik itu bencana banjir maupun tanah-tanah longsor untuk yang daerah-daerah yang terutama yang di pinggir-pinggir sungai. Kita masih di pinggir sungai, kemudian untuk rumah-rumah warga yang curam, kemiringannya agak tinggi gitu. Itu sangat berbahaya, jadi kita harus waspada bagaimana supaya bencana ini tidak terulang kembali. Kita harus antisipasi. Oke, ada berapa rumah Pak jelasnya? Ini yang kena di sini ada 3 rumah, ada 3 rumah, tapi yang paling parah yang di rumah Pak Damar ini, yang lain bagian-bagian dapurnya aja tidak seberapa. Ada juga yang rumah Pak Yohanes, itu siringnya saja yang kena. Bencana tanah longsor terjadi di Kampung Pasir Bogor, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu keluarga termasuk ibu hamil di sebuah rumah menjadi korban dan berhasil selamat. Korban menceritakan detik-detik menjelang tanah longsor menghancurkan rumahnya dan membuat suaminya harus merenggang nyawa. Selengkapnya akan diinformasikan reporter dari Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Hieronimus Rama di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea dan Tribuners sekalian. Seperti yang kita ketahui, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.30 terjadi bencana tanah longsor di Kampung Pasir Bogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Nah, yang longsor adalah sebuah tebing penahan tanah atau TPT dari sebuah villa yang berada di kampung tersebut. Nah, tebing yang longsor itu menimpa 2 rumah yang diisi oleh sekira 9 orang warga. Di dalamnya ada 2 kepala keluarga, dan saat itu kepala keluarga atau pencari nafkah di 2 rumah itu baru saja pulang dari tempat kerjanya. Nah, salah satunya adalah Duduh, suami dari Fitri. Nah, waktu kejadian itu terjadi, Duduh yang menjadi kepala keluarga dari salah satu keluarga di rumah tersebut baru saja pulang kerja, dan dia melihat ada banyak air yang keluar dari sela-sela tembok penahan tanah itu. Nah, ketika dia selesai memarkir motor dan hendak melihat apa yang terjadi, tiba-tiba tembok penahan tanah itu ambruk. Dan dia langsung lari ke dalam rumah karena tembok penahan tanah itu tepat berhadapan dengan pintu rumah dari Pak Duduh ini atau suaminya Bu Fitri ini. Nah, ketika dia lari ke dalam, ternyata
temboknya lebih cepat longsorannya sehingga menimpa Pak Duduh ini dan membuat dia meninggal di tempat. Sementara istrinya dan 3 anaknya sempat melarikan diri ke dapur. Meskipun tertimpa reruntuhan rumah, mereka bisa menyelamatkan diri karena ada bagian-bagian tertentu yang ternyata bolong dari asbes yang runtuh sehingga dia bisa meminta warga untuk menyelamatkan mereka dari reruntuhan rumah yang terjadi akibat dari longsor itu. Nah, korban yang terjadi di peristiwa ini ada 4 orang yang meninggal, yang terdiri dari Duduh, lalu ada ibunya Duduh, lalu ada adik iparnya dan anak dari adik iparnya. Dan kemarin para korban sudah dievakuasi oleh BPBD bersama tim gabungan, tim SAR. Setelah dievakuasi, mereka dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Nah, setelah itu saat ini keluarga atau korban yang selamat ada 5 orang yang terdiri dari Fitri, istrinya Duduh bersama 3 anaknya, lalu suami dari salah satu korban yang meninggal dunia, dan mereka saat ini mengungsi ke rumah kerabat. Demikian Dea, laporan dari Bogor. Baik, terima kasih. Tribuners, terkait ini juga rekan Hieronymus sudah melakukan wawancara bersama Fitri selaku korban selamat dalam bencana tanah longsor di Cijeruk, Bogor. Selengkapnya kami tampilkan. 5 menit ya? Berarti bagian rumah yang tertimbun itu bagian depannya? Semuanya ya? Ya. 2 rumah. Yang itu, yang tadi bolong-bolong itu di bagian dapurnya doang? Yang sisa yang... Di bagian dapur yang rumah yang satu lagi katanya itu. Oh, rumah yang satu lagi. Rusak gitu. Kalau dapur saya rusak. Gitu. Rusak ya? Soalnya nggak ada pintu lagi kan, cuma pintunya ke depan aja gitu. Satu pintu ya? Gitu. Lari juga gitu, nggak ada pintu lagi kemana-mana. Langsung tembok rumah orang gitu. Nah, setelah keluar dari situ langsung pindah di sementara ke sini. Ini rumah keluarga, rumah kakak ya, Pak. Oh, oke. Nah, apa harapannya Teh setelah musibah ini? Bantuannya mendingan saya karena banyak anak, rumah udah nggak ada, barang-barang udah nggak ada. Hilang semua ya? Jadi bantuan dari pemerintah dan mungkin dari pemilik villa kali ya? Iya, harus, dia kan itu alami kan dari situ. Dari situ ya? Iya, nggak ada yang lain, mungkin kecelakaannya dari situ. Untuk rumahnya sendiri ada permintaan ganti rugi juga? Belum, soalnya kan belum ada pemilik itu. Pemiliknya tinggal di mana? Nggak ada kesini. Oh, tidak ada karyawan-karyawan. Karyawan. Tribuners, saat ini diketahui masyarakat sudah tidak wajib menggunakan masker di tempat terbuka yang tidak pada jumlah orangnya. Aturan terbaru tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Selasa 17 Mei 2022 lalu. Aturan baru tersebut diakui sejumlah pedagang masker berimbas pada penjualan mereka. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan rekan Iswara Safitri, reporter Tribun Manado yang sudah siap dengan informasi lengkapnya di sana. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, jadi memang saat ini setelah Presiden Jokowi lebih melonggarkan aturan penggunaan masker, yaitu masyarakat sudah tidak wajib menggunakan masker di tempat terbuka dan tidak padat. Aturan ini menyebabkan penjualan masker para pedagang masker grosieran itu menurun meskipun tidak terlalu drastis seperti itu. Jadi salah satu penjual masker di Kota Manado mengatakan bahwa penurunannya
sekitar 20% dari yang tadinya di setiap cabang itu mereka bisa menjual 1.000 kotak masker seperti itu. Tapi ada juga pedagang lainnya mengatakan bahwa aturan tersebut sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga kepada penjualan mereka, jadi penjualannya masih normal. Dan per hari rata-rata para penjual masker itu bisa menjual 150 sampai 170 kotak masker dengan harga yang bervariasi. Dari yang paling murah itu 10.000 per kotak masker, lalu ada yang 50.000 mendapatkan 4 kotak masker dan sebagainya. Nah, menurut para pedagang, kenapa kalaupun terjadi penurunan pembelian masker itu tidak terlalu drastis karena memang aturannya hanya berlaku di tempat terbuka saja ya, dan tentunya tidak di kerumunan. Jadi bagi masyarakat yang masih berada di kerumunan lalu menempuh perjalanan jauh, berada di tempat tertutup sampai saat ini masih wajib menggunakan masker, sehingga penurunan pembelian masker sendiri tidak terlalu drastis seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Iswara untuk laporan bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI resmi memberlakukan pemberangkatan tanpa syarat bagi penumpang kapal yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah pusat melonggarkan aturan seluruh moda transportasi, termasuk transportasi laut di Pelabuhan Lok Tuan, Bontang. Terkait ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ismail Usman, reporter dari Tribun Kaltim yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Selamat siang. Melaporkan dari Bontang bahwa PT PLNI pada tanggal 22 Mei minggu kemarin kini resmi memberlakukan pemberangkatan tanpa syarat bagi penumpang kapal di Pelabuhan Lok Tuan, Bontang. Pemberlakuan tanpa syarat ini, pemberlakuan aturan tanpa syarat penyeberangan ini dilakukan lantaran mengacu pada instruksi pemerintah pusat yang melonggarkan beberapa moda transportasi, mengingat tren kasus COVID belakangan ini sudah mulai menurun. Namun pemberlakuan ini tidak berlaku untuk seluruh penumpang. Pemberlakuan tanpa syarat antigen dan PCR ini hanya berlaku bagi penumpang yang mendapat dosis kedua dan booster. Namun untuk penumpang yang belum mendapatkan vaksin maupun telah mendapat vaksin untuk dosis pertama, syarat untuk melampirkan tes antigen dan PCR masih diperlukan untuk ke depan. Kemudian koordinator PT PLNI wilayah Samarinda dan Bontang, Syarif, menunturkan bahwa selama pemberlakuan tanpa syarat ini, tren pembelian tiket meningkat tajam untuk pemberangkatan 3 jadwal pekan ini. Disampaikan untuk penjualan tiket untuk 3 pemberangkatan di pekan ini sudah mencapai 70%. Tren ini meningkat setelah aturan ini diberlakukan, mengingat banyak masyarakat yang sebelumnya telah menunda perjalanan karena pemberlakuan syarat antigen dan PCR ini dianggap menelan biaya tambahan untuk pemberangkatan jalur laut dari rute Bontang menuju Awerangeh. Baik, terima kasih rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Nasib malang dialami oleh calon pengantin wanita berinisial DK, 16 tahun, warga Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang, Lebar, Palembang. Pasalnya di hari akad nikah dan resepsinya, dirinya ditinggal kabur oleh calon pengantin pria bernama Abi, 17 tahun. Keluarga calon mempelai wanita tak bisa menutupi kekecewaannya atas perbuatan yang mencoreng nama baik keluarga besar mereka. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Khairul Nisha, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Oke, baik, Palembang melaporkan bahwasanya memang benar kemarin ada kejadian di salah satu warga kota Palembang itu yang ditinggal kabur oleh calon mempelai pria
di hari akad dan resepsinya. Ditemui oleh sripuku.com di kediamannya, Ibu Sidinda, calon mempelai wanita ini mengungkapkan rasa kekecewaannya, kesedihannya, dan rasa malu yang teramat yang dialami oleh keluarga besarnya atas perbuatan si calon mempelai pria tersebut. Atas kejadian tersebut, pihaknya berencana akan melapor ke Polda Sumsel hari ini. Namun untuk lebih lanjutnya kita akan follow up lagi pada keluarga mempelai wanita. Namun dikatakannya bahwasanya kaburnya sang pria ini sempat dikabari oleh orang tua pria ke pihak mempelai wanita. Si pria ini kabur diduga ke kota Bandung. Namun secara pastinya pihak mempelai wanita ini tidak tahu apakah benar seperti itu atau memang ada kong kali kong antara si mempelai pria dengan pihak keluarganya, seperti itu deh ya. Baik, untuk lebih detailnya lagi, Tribuners rekan Nisha juga sudah melakukan wawancara bersama Ibunda dari Deka, Rapita Sari. Berikut informasi lengkapnya. Rapita Sari, orang tua dari calon mempelai wanita ya Bu ya. Bu, ini kan di media sosial kan heboh nih kalau dikabarkan ada salah satu pengantin wanita yang ditinggal kabur oleh calon pengantin laki-lakinya hari ini Bu ya. Bu, itu benar anak kita Bu? Bisa diceritakan sedikit nggak Bu kronologi kejadian yang sebenarnya Bu? Sekitar tanggal 8 Mei tadi orang tua dari laki-laki itu ngelamar ke sini, jadi bikin sepakat mau menikah di tanggal 22 Mei ini ya. Jadi diuruslah semua persiapannya sampai ya untuk nikah. Dan hari ini harusnya akad ya Bu ya? Iya, akad plus resepsi, tapi ditunggu dari pagi sampai sore tidak datang. Pihak keluarga laki-laki ini mengabari tidak Bu? Semalam ngabari. Sabtu sore ngabarin kalau si calon pengantin ini kabur ya Pak ya? Oke. Jadi apa Bu kelanjutan dari kegiatan hari ini jadinya? Ya tetap berjalan, cuman tanpa akad. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bangka Belitung memperingati May Day di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Kegiatan May Day tersebut diikuti oleh anggota SPSI dari tingkat kabupaten hingga kota di Provinsi Bangka Belitung. Aksi damai dilakukan dengan pengawalan ketat dari anggota kepolisian Polres Pangkal Pinang. Terkait kegiatan ini, bagaimana juga pelaksanaannya saat itu akan dilaporkan rekan Adi Saputra, reporter dari Bangka Pos yang siap dengan informasi lengkapnya. Ya, rekan Dea serta Tribun News dimanapun berada, saat ini saya melaporkan terkait kegiatan May Day yang di tahun 2022 yang diselenggarakan oleh SPSI Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan itu sendiri dilaksanakan pada Minggu tanggal 22 Mei 2022. Kegiatan diikuti oleh seluruh SPSI Bangka Belitung yang terdiri dari kabupaten hingga kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan May Day sendiri itu diisi dengan berbagai kegiatan yang terdiri dari pembagian hadiah dopres dan penyampaian aspirasi dari setiap perwakilan dari SPSI tingkat kabupaten hingga kota. Kegiatan sendiri dilaksanakan di Taman alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang dengan pengawalan ketat pihak kepolisian dari Polresta Pangkal Pinang. Sementara dari Ketua Darusman, Ketua SPSI Provinsi Bangka Belitung mengatakan kegiatan May Day ini diselenggarakan setiap tahunnya rutin dengan cara berbagai macam kegiatan. Tahun ini sendiri mereka melaksanakan May Day dengan cara berkumpul di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang dengan cara menyampaikan beberapa aspirasi, terutama mereka menyampaikan ada 10 poin yang disampaikan oleh para
perwakilan anggota SPSI Provinsi Bangka Belitung. Dari 10 poin tersendiri, yaitu menyampaikan terutama terkait adanya perundang-undangan tentang cipta kerja bagi tenaga kerja seluruh Indonesia, yang mana dari penyampaian aspirasi tersebut, Ketua SPSI Provinsi Bangka Belitung, Darusman, berharap aspirasi ini dapat disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar adanya kepedulian terhadap tenaga kerja, atau terutama dalam status kerja, yang mana status kerja para pekerja buruh. Selain itu, sementara Kepala Dinas Naker Provinsi Bangka Belitung, Elviana, mengatakan pihaknya menyambut baik dengan adanya kegiatan May Day yang diselenggarakan oleh SPSI Provinsi Bangka Belitung, dengan harapan ke depan semakin baik. Pihaknya juga menambahkan, Helena juga menambahkan bahwa di tahun ini tidak ada menerima aduan, tetapi ada sedikit aduan terkait tenaga kerja. Pihaknya sudah selesai menyelesaikan permasalahan tersebut dengan beberapa pihak yang bekerja di situ. Mungkin kegiatan medis sendiri puncaknya tepatnya di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang. Mungkin seperti itu, Saudara Dea. Baik. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di Sulawesi Barat, Tribuners, warga di Kabupaten Majene terpaksa menggotong jenazah Daning hingga rumah duka di Desa Popenga, Kecamatan Ulu Manda yang berjarak puluhan kilometer. Pasalnya jalanan yang harus dilewati rusak dan juga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Mas Din di sana. Silakan rekan. Ya, halo Dea di studio. Melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana warga terpaksa menggotong jenazah bernama Daning yang sebelumnya dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene. Daning sendiri diketahui merupakan warga di Desa Popengan, Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dan di mana dalam jenazah tersebut digotong oleh warga secara bergantian sejauh 40 km akibat jalan atau akses yang ditempuh dari ke desa almarhum ini terbilang ekstrim, sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 seperti yang bisa Tribuners saksikan di dalam video yang ditampilkan. Dan selain rusak, jalanan tersebut juga ekstrim, ditambah licin dan berlumpur karena beberapa hari sebelumnya diguyur oleh hujan deras. Sehingga tidak ada pilihan lain selain menggotong jenazah Daning, maksud saya Daning ini hingga ke rumah duka yang ada di Desa Popengan, Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Video ini juga sempat viral di sosial media WhatsApp dan Facebook sehingga menuai komentar dari masyarakat. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari salah satu warga yang juga ikut langsung dalam proses menggotong jenazah ini hingga ke rumah duka, yakni Kamarudin, menjelaskan sedikit kronologi terkait dengan sehingga masyarakat terpaksa menggotong jenazah ini. Di mana sebelumnya Daning ini dinyatakan sakit dan dirawat di RSUD Majene, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sehingga pihak keluarga kemudian maksud saya jenazah kemudian diantar menggunakan ambulans dari kota Majene ke Desa Kabiraan, Kecamatan Ulu Manda. Namun mengingat jalan yang mulai ekstrim di mana berlumpur dan licin, sehingga ambulans tidak bisa meneruskan hingga mengantar jenazah ke rumah duka. Sehingga masyarakat kemudian terpaksa menandu sejauh 40 km. Dan dari keterangan yang kami peroleh juga dari Kamarudin mengatakan mereka tiba di rumah duka itu sekitar pukul 11 malam. Jadi Kamarudin bersama dengan masyarakat secara bergantian, jadi bukan hanya masyarakat yang ada di Desa Popengan, namun beberapa desa yang juga dilewati turut membantu jenazah ini hingga bisa disemayamkan di rumah duka. Dan juga dari aksi ini diketahui bahwa bukan kali pertama terjadi, namun sudah beberapa kali terjadi di Kabupaten Majene khususnya, dan sehingga masyarakat atau warga berharap pemerintah memperhatikan kondisi tersebut. Seperti itu dia. Dan
kami sempat mewawancara di mana Wakil Bupati Majene, ya ini Aris Menandar Kalma, turut berbelasungkawa atas kejadian ini, atas meninggalnya Daning, dan juga berharap akan berusaha untuk terus meningkatkan fasilitas, khususnya akses jalan, khususnya di daerah-daerah yang masih rusak seperti di desa, seperti yang desa-desa yang masih susah diakses di Kecamatan Ulu Manda. Dan juga ia akan berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan pemerintah baik provinsi dan pusat untuk memberikan bantuan terkait dengan kondisi atau akses jalan yang masih buruk sehingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Masdin sudah mendapatkan keterangan dari warga Ulu Manda yang ikut menandu jenazah Kamarudin. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Waktunya ini kita tidak bisa memperkirakan, yang jelasnya kami ini mulai sebelum jam 11 kita tandu, sekitar jam 11 lah saat kita tandu, sampai jam 11 malam kita sampai di kediamannya. Meninggal di mana itu, Pak? Di rumah sakit RSUD Majene. Dari Majene dibawa ambulans sampai di desa Kabiraan. Alasan ditandu, jalan rusak atau tidak diizinkan menggunakan ambulans? Kalau dibilang yang paling utama itu adalah jalanan rusak. Kalau di 4 desa ini, kita terkhusus ini di tempat mayat, di kediamannya almarhum itu memang tidak ada disiapkan di sana mobil, karena yang bisa melewati ini cuma mobil Harto, dan itu puskesmas maupun di rumah sakit tidak dipersiapkan untuk mobil Harto. Berapa orang yang tandu? Kalau dibilang berapa orang, kita tidak bisa memperkirakan karena waktu lama, jadi kita ini secara bergantian, tapi masyarakat khususnya wilayah desa Popenga dan Ulu Manda itu dan Tandalo turut untuk membantu menandung mayat sampai di kediaman. Harapannya, Pak? Dan harapan kami ini betul-betul oleh pemerintah dari kabupaten sampai pusat betul-betul peduli sama masyarakat yang kondisi hari ini kita alami. Mudah-mudahan kami bertugas di sini sebagai masyarakat untuk ada pelayanan khusus untuk di wilayah 4 desa ini. Semoga pemerintah bisa melihat situasi yang saat ini kami alami. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali untuk mengingatkan Anda menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah ada pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!